Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang berjumpa kembali dengan saudara dalam program TJIM pagi hari ini. Kita berjumpa kembali di hari yang baru dan di minggu yang baru. Saya percaya saudara berada dalam keadaan yang sungguh luar biasa, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Walaupun mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami pergumulan, tantangan, percayalah kita punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberikan kita kekuatan. Saudaraku, beberapa tahun yang lalu saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu objek wisata yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Raja Ampat, Papua. Dan di Raja Ampat ada salah satu objek wisata yang sangat bagus, namanya Bukit Wayak, saudaraku ini kasih Tuhan. Nah, Bukit Wayak ini mempunyai pemandangan yang sangat menakjubkan kalau dilihat dari atas bukitnya. Nah, yang menariknya kalau kita mau menikmati pemandangan yang indah di atas Bukit Wayak tersebut, kita harus menaiki jalan bukit yang cukup terjal Bapak Ibu sekalian, melewati tebing yang cukup curam dan batu karang yang tajam karena memang belum disediakan tangga, belum disediakan sarana yang memadai karena dibiarkan supaya alami, sehingga orang yang mau menikmati pemandangan yang indah dari atas harus melewati proses naik dulu, melewati batu karang yang tajam, melewati jalan yang terjal beberapa ratus meter ke atas. Namun semuanya akan tergantikan ketika kita sudah berada di puncak bukit. Kita akan melihat pemandangan yang sungguh sangat menakjubkan, sangat indah dan sangat luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, awalnya kita tidak menyangka bahwa pemandangannya akan sangat indah. Karena ketika kita baru sampai di dasarnya, pemandangannya sangat jelek Bapak Ibu. Dasarnya jelek, berbatu-batu, ada banyak karang, pemandangannya tidak terlalu bagus. Tetapi ketika kita naik ke atas melewati jalan yang berlika-liku, kita akan melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Sadarkah saudaraku ini kasih Tuhan bahwa hidup yang kita jalani ini juga adalah seperti sebuah proses menaiki bukit yang terjal dan berbatu-batu. Tetapi puncaknya pasti ada keindahan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Saya percaya setiap orang mendambakan hidupnya dihiasi dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang menakjubkan dan hal-hal baik lainnya. Namun terkadang ada banyak orang yang menjadi terkejut karena sebelum menikmati hal baik, sebelum menikmati keindahan tersebut harus melewati atau menjalani perjalanan yang tidak mudah. Harus melewati jalan yang berliku dulu, harus melewati jalan yang berbatu-batu, berbatu karang. Dan tidak sedikit ada orang yang menyerah di tengah jalan, saudaraku. Percayakah saudara bahwa Tuhan menyediakan bagian yang indah di hidup kita tanpa terkecuali? Setiap orang dilahirkan di dunia ini memiliki rancangan yang indah yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupnya. Setiap orang disediakan rancangan yang indah sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Namun ingatlah saudaraku ini kasih Tuhan, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang indah pasti dilalui dengan perjuangan. Sama seperti proses saya menaiki Bukit Wayak tadi, saya harus melewati jalan yang berbatu-batu dan tidak sedikit, tidak jarang kaki menjadi luka, tangan menjadi luka. Tetapi ketika kita sudah berada di puncak, kita akan menikmati hal yang sangat menakjubkan. Sama halnya dengan keindahan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita, saudaraku ini kasih Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk melewati perjuangan terlebih dahulu. Tuhan mengharapkan kita untuk kita bisa melewati jalan yang terjal, supaya kita bisa menikmati keindahan yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Saya mengutip perkataan seorang hamba Tuhan yang bernama Pastor Jeffrey Rahmat, Gembala GPCC. Beliau mengatakan begini, bahwa tujuan memberikan nilai kepada rasa sakit atau perjuangan kita. Artinya saudaraku ini kasih Tuhan, pencapaian kita, hal-hal indah yang kita alami akan jauh lebih bernilai jika dilewati dengan perjuangan terlebih dahulu.
Pencapaian kita tentu tidak akan bernilai kalau kita melewatinya dengan sesuatu yang gampang. Tetapi kalau kita melewatinya dengan bercucuran air mata, dengan kesusahan, dengan tantangan, dengan masalah, saat kita sudah berada di pencapaian-pencapaian tertentu, kita akan merasa bahwa itu sesuatu yang sangat bernilai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saya percaya saudaraku bahwa perjuangan itu akan membuat kita jadi orang yang lebih bersyukur. Perjuangan juga menandakan bahwa kebergantungan akan Tuhan adalah poin mutlak yang tidak bisa kita hilangkan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu pengalaman berat apa yang sedang saudara alami, sedang saudara hadapi, tapi yang saya percayai seperti di dalam Alkitab ada tertulis dalam Matius pasal yang 11 ayat 28 berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi solusi yang bisa kita ambil saat kita mengalami tantangan, saat kita melewati jalan yang terjal, datanglah kepada Tuhan. Bergantunglah kepadanya. Niscaya mau seberat apapun perjalanan kita menaiki bukit yang berbatu, bukit yang terjal, kita akan tetap teguh dan kita akan tetap berpengharapan karena kita tahu bahwa ada hal indah yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini saudaraku mengawali minggu ini, mengawali hari ini, saya berdoa saudara yang mengalami pergumulan, saudara yang mengalami tantangan, saudara akan mendapatkan kelegaan, akan mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan, datang kepada Dia, sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Biarlah melalui renungan singkat ini kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh mendapatkan paradigma yang baru bahwa seberat apapun tantangan kami, seberat apapun masalah kami percaya ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang menakjubkan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Ajar kami untuk berpengharapan, ajar kami untuk senantiasa memiliki iman kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya sumber kekuatan kami. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, mereka yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, mereka yang hari-hari ini sedang mengalami tantangan dalam hidupnya, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera untuk tetap berpengharapan, untuk tetap sukacita, untuk tetap damai sejahtera menjalani setiap tantangan mereka. Berkat-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, sampai jumpa dalam program TJM berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.